Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Fadilah. Di sini saya akan mereview modul 1 di minggu pertama. Jadi di modul pertama ini membahas tentang perusahaan SIP Group. Jadi SIP Group itu adalah lembaga pendidikan mulai dari usia 3 sampai 12 tahun yang memiliki slogan Basic for All Learning dengan 3 program utama. Jadi slogan ini itu adalah Basic for All Learning. Jadi di Sempoasip ini fokus utamanya adalah melatih fokus dan konsentrasi anak. Jadi jika anak sudah fokus dan konsentrasi, maka proses pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar. Karena pada dasarnya konsentrasi dan fokus itu adalah pondasi bagi semua pelajaran. Jadi di sini ada 3 program. Yang pertama ada program Sempoasip, kemudian yang kedua itu ada baca tulis SIP, dan yang ketiga ada SIP English. Sempoa atau Sistem Edukasi Mengoptimalkan Potensi Otak Anak merupakan pelatihan otak yang menggunakan alat Sempoa. Jadi program ini bertujuan untuk melatih konsentrasi, mengoptimalkan otak kanan dan kiri, juga agar memiliki daya ingat yang panjang dan memori memiliki kapasitas yang besar dan agar lebih fokus belajar. Dalam Sempoasip ini juga memiliki beberapa level, yaitu starter dan junior, kemudian yang kedua ada foundation, yang ketiga ada intermediate, dan yang keempat ada advance, dan yang kelima adalah graduate. Dari setiap level ini akan memiliki fokus yang berbeda. Jadi pada level starter dan junior ini anak-anak difokuskan kepada balance dan koordinasi, seperti koordinasi mata, jari, dan tangan. Jadi dalam level junior ini anak-anak akan dilatih bagaimana caranya menaikkan manik, kemudian juga mengenal angka. Kemudian dalam level foundation ini anak-anak akan difokuskan atau dilatih fokus dan konsentrasinya. Jadi ketika sudah balance, menaikkan manik-maniknya, terus sudah mengenal angka, maka mereka akan dilatih fokusnya. Kemudian setelah dilatih fokusnya, anak-anak akan berada di level intermediate. Nantinya akan difokuskan terhadap logik dan memorinya. Jadi mereka akan diasah memori dan logiknya, apakah langkah-langkah yang sebelumnya sudah diajarkan itu masih ingat atau tidak. Jadi mereka akan lebih diasah memorinya. Kemudian setelah itu adalah advance. Advance itu adalah level di mana anak-anak itu dilatih kepercayaan dirinya. Jadi dalam level advance ini mereka akan diuji ketepatan dan kecepatan dalam berhitung. Kemudian untuk graduate adalah di situ adalah level yang memiliki kemampuan maksimum. Jadi dalam level graduate ini sudah memiliki keempat elemen tadi, mulai dari junior, kemudian juga foundation dan intermediate. Kemudian untuk baca tulis SIP adalah program baca tulis dengan bahasa Indonesia untuk usia 4 tahun ke atas. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan anak ketika sebelum masuk sekolah dasar dan juga meningkatkan kemampuan literasi. Jadi agar anak-anak itu bisa lancar membaca, kemudian lancar menulis, kemudian juga bisa mengekspresikan diri mereka dalam tulisan. Nah, metode yang digunakan ketika membaca ini adalah metode phonics. Phonics adalah metode yang menggunakan tanpa mengeja. Artinya, jadi dalam metode phonics ini anak-anak akan diajarkan bunyi asli dari huruf-huruf yang ada di dalam alfabet. Jadi mereka bisa tahu bunyi huruf tersebut. Misalkan seperti A dibaca A, B itu bunyinya B, C itu bunyinya C, dan sebagainya. Nah, dalam baca tulis SIP ini juga kita memiliki kurikulum. Yang pertama, kurikulum menulisnya yang pertama itu adalah si kucing dan lazy at alphabet. Jadi gunanya si kucing ini agar anak-anak itu tahu penempatan hurufnya. Misalkan huruf B itu mulai dari kepala kucing sampai badan kucing. Kemudian A itu letaknya ada di badan kucing. Dan untuk lazy at alphabet ini gunanya agar anak-anak itu tidak kebalik-kebalik untuk menulisnya, seperti huruf B dan huruf D, huruf P dengan huruf Q. Jadi anak-anak itu bisa tahu. Kemudian
Yang selanjutnya yaitu ada SIP English. SIP English itu merupakan program khusus berbahasa Inggris untuk usia mulai 3 tahun. Nah, di sini itu kombinasinya fun learning yang menggunakan metode multimedia first step. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak, mengembangkan karakter building anak lewat cerita-cerita yang ada dalam multimedia first step. Kemudian yang terakhir juga bisa mengembangkan multiple intelligence atau kecerdasan alami yang anak miliki. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih perbedaan sempoa dan matematika? Pada dasarnya matematika itu adalah ilmu atau mata pelajaran. Jadi kebanyakan orang-orang itu menghitung menggunakan logik, tapi berbeda dengan sempoa. Sempoa itu lebih daripada matematika. Sempoa itu membantu anak-anak memahami angka-angka dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih efisien, dan memberikan manfaat di masa depan anak nanti seperti daya ingat yang lebih kuat dan menemukan problem solving yang terbaik. Kemudian di Sempasif juga memiliki international network seperti WAMA, yaitu yang berada di Cina. Ini adalah salah satu kerjasama kompetisi yang ada di Cina. Kemudian juga kita memiliki memiliki kerjasama pertukaran pelajar yang ada di Jepang. Organisasinya disebut dengan ISDF atau International Soroban Diffusion Foundation, itu berada di Jepang. Kemudian juga SIP Group itu terafiliasi dengan Brain Gym yang ada di US. Sempoa SIP juga memiliki beberapa achievement, contohnya seperti rekor muri, kemudian juga rekor Guinness World Record. Nah, dalam modul ini juga kita diberitahu tentang tahapan perkembangan anak usia dini. Misalkan mulai dari umur 0 sampai 3 tahun dan 4 sampai 6 tahun. Kita diberitahu tentang kira-kira emosional apa yang bisa dikeluarkan oleh anak umur 0 sampai 3 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Dengan adanya tahapan perkembangan ini, jadi sebelum kita terjun ke dunia pendidikan, jadi kita bisa lebih tahu tentang memahami karakter-karakter anak. Jadi kita harus seperti apa menghadapi anak yang kurang semangat, contohnya menghadapi anak yang pemalu dan anak yang sangat aktif. Jadi misalkan ada anak yang kurang semangat, jadi yang saya lihat coach itu akan menanyakan terlebih dahulu, kira-kira kenapa hari ini, suasana hatinya seperti apa. Kemudian setelah itu memberikan pembelajaran dengan metode yang bergantian dan memberikan soal-soal yang sedikit, tidak banyak. Jadi agar anak itu tidak merasa bosan. Kemudian juga memberikan soal dengan timer, jadi agar adrenalin mereka itu terpacu dan mengeluarkan semangat mereka. Kemudian juga ada anak yang pemalu. Nah, yang saya lihat coach itu akan banyak bertanya kepada anak tersebut, terus juga memberikan soalnya dengan metode tanya jawab. Kemudian juga tawarkan beberapa bantuan sebelum ia memintanya. Jadi kita yang harus memulai interaksi kepada anak tersebut. Kemudian juga kita memberikan pujian ketika anak-anak itu sudah selesai mengerjakan soal. Jadi mereka ini hasilnya merasa dihargai prosesnya. Kemudian juga di modul ini juga ada beberapa testimoni yang didapatkan dari orang tua. Misalnya seperti di Sempoasip itu staf pengajar dan adminnya itu ramah dan juga sabar terhadap anak. Mereka juga mengerti metode pembelajarannya harus seperti apa, menyesuaikan dengan karakter anak tersebut. Kemudian juga tempatnya bersih, nyaman, kids friendly. Jadi dalam kelas itu anak-anak tidak merasa bosan. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai modul 1 ini di minggu pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.